warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albadwi Yogi Karim dengan nomor stambuk A1Q1175052. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya dari jawaban nomor 3 ujian tengah semester mata kuliah instrumen non-tes dalam BK, yaitu jawaban nomor 3 saya pada soal UTS, yaitu resume saya itu yang di luar dari LPS adalah resume portofolio. Pengertian portofolio adalah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti hasil belajar atau experience yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Experience tersebut dapat berupa karya peserta didik, dari proses pembelajaran yang terbaik, atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi kalian tertentu. Portofolio adalah kumpulan hasil karya-karya seseorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi, tidak setiap kumpulan karya peserta didik tersebut disebut portofolio. Portofolio juga digunakan sebagai instrumen penilaian atau salah satu komponen dari instrumen penilaian untuk melalui kompetensi peserta didik atau menilai hasil belajar peserta didik. Sebagai instrumen penilaian, portofolio difokuskan pada dokumen tentang kerja siswa produktif, yaitu bukti apa yang dilakukan oleh siswa, bukan apa yang dikerjakan oleh siswa. Penilaian portofolio bukan sekadar kumpulan hasil kerja siswa, melainkan kumpulan hasil siswa dari kerja yang sengaja diperbuat siswa untuk menunjukkan bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pelajaran tertentu. B. Langkah-langkah pengadministrasian portofolio. Yang pertama itu halaman judul, dan yang kedua itu daftar isi dokumen, dan yang ketiga itu dokumen portofolio, dan keempat itu pengelompokan dokumen, dan yang kelima itu catatan pendidik dan orang tua. Sebagai catatan di sini, catatan pendidik, siswa, dan orang tua dapat langsung dituliskan pada dokumen yang ada atau ditulis secara terpisah pada kertas kecil yang ditempelkan atau disatukan pada dokumen. Yang ke-C, langkah-langkah pengolahan portofolio. Portofolio peserta didik penilaian merupakan kumpulan produksi siswa yang berisi sebagai jenis karya seseorang siswa. Misalnya, yang pertama, hasil proyek penyelidikan atau praktik siswa, dan yang kedua, gambar atau hasil laporan pengamatan siswa, dan ketiga, analisis suatu situasi yang berkaitan atau relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan, dan yang keempat, deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah, dan yang kelima, laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antara konsep dalam mata pelajaran atau antar mata pelajaran, dan yang keenam, penyelesaian soal-soal terbuka, dan yang ketujuh, hasil tugas pekerjaan rumah yang khas, misalnya cara yang berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah atau cara yang berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya, dan ke-8, laporan kerja kelompok, dan yang ke-9, hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video, alat rekam audio, dan komputer, dan yang ke-10, fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh siswa yang bersangkutan, dan yang ke-11, hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ke-12, cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan, dan yang ke-13, cerita tentang usaha siswa sendiri dalam mengatasi hambatan psikologis atau usaha peningkatan diri dalam mempelajari mata pelajaran yang bersangkutan. Dan yang terakhir, D. Kelebihan dan kekurangan portofolio. Setiap konsep atau model penilaian tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan model penilaian portofolio. Yang pertama itu kelebihan penilaian
portofolio antara lain. Nomor 1, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua, membantu guru melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik di kelas. Dan yang ketiga, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap yang telah mereka lakukan. Dan yang keempat, meningkatkan peran serta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dan yang keenam, membantu guru mengklarifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Dan yang ketujuh, terlebihnya berbagai pihak seperti orang tua, guru komite sekolah, dan masyarakat lainnya dalam melihat pencapaian kemampuan peserta didik. Yang ke-8, memungkinkan peserta didik melakukan penilaian dari self-assessment refleksi dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis seperti critical thinking. Kekurangan penilaian portofolio antara lain. Yang pertama, membutuhkan waktu dan kerja keras ekstra. Dan yang kedua, penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Yang ketiga, ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. Dan yang keempat, jika melaksanakan proses pembelajaran bersifat teacher-oriented, kemungkinan besar inisiatif dan kreativitas peserta didik akan terganggu. Dan yang kelima, orang tua peserta didik sering berpikir skeptis karena laporan hasil belajar anaknya tidak terbentuk angka. Dan yang keenam, penilaian portofolio masih relatif baru. Dan yang ketujuh, tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas. Yang ke-8, analisis terhadap penilaian portofolio agak sulit dilakukan sebagai akibat dikuranginya penggunaan angka. Dan yang ke-9, sulit dilakukan terutama menghadapi ujian dalam skala nasional. Dan yang terakhir, dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan detail. Mungkin itu saja penjelasan jawaban nomor 3 saya di ujian tengah semester instrumen non tes dalam BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.